Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjut ya. Yang sebelumnya kita sudah bahas tentang distribusi normal. Sekarang kita masuk pada jenis distribusi kontinu, yaitu distribusi uniform. Nah, sebelumnya kita lihat dulu. Ini pembagian distribusi kontinu akan kita pelajari. Ada normal, uniform, eksponensial. Nanti ada satu lagi Weibull yang akan ditambahkan. Nah, sekarang kita sampai pada tahap uniform. Artinya ada dua distribusi lagi nanti, eksponensial dan Weibull yang akan ibu terangkan. Sebelumnya kita masuk dahulu ke distribusi normal. Kemarin kita bicara distribusi normal, kan kita bicaranya hanya digunakan untuk distribusi normal saja. Namun, ternyata distribusi binomial atau diskrit, binomial kemarin yang diskrit, masih ingat apa itu distribusi binomial? Itu bisa didekati dengan distribusi normal. Kalau binomial kan kita punya banyaknya jumlah kejadian, N. Dan kita memiliki probabilitas peluang sukses, itu P. Kalau cacat, Q. Atau tidak sukses, Q. Nah, kita bisa tentukan nilai Z-nya. Kita bisa dekati dengan distribusi normal. Apa syaratnya? Syaratnya adalah kita pastikan bahwa nilai N dikali P dan nilai N dikali Q itu lebih besar dari 5. Jadi kalau dia kecil dari 5 bagaimana, Bu? Dia bisa didekati, tapi hasilnya tidak akurat. Untuk rumus yang digunakan, itu kita bisa gunakan Z sama dengan X. X ini probabilitas yang akan kita hitung, dikurang dengan N dikali P dibagi akar NP kali Q. Itu ya, ini rumusnya. Sama seperti perhitungan distribusi normal, kita tentukan nilai Z, kemudian lihat tabel Z, dapat daerah di bawah kurva normal. Walaupun dia diskrit, tapi dia sudah didekati oleh normal, maka dia akan menjadi distribusi normal. Nah, yang dikenal juga dengan istilah continuity correction namanya. Apa contohnya? Ini lihat contohnya. Kita misalkan, ini kejadian binomial ya, kejadian random yang bersifat binomial dengan N sama dengan 30, P sama dengan 0,4. Kemudian gunakan pendekatan distribusi normal untuk menentukan probabilitas X kecil dari 10. Nah, kalau kita lihat kurvanya itu seperti ini. Ternyata kalau kita upload kejadian ini, dia berbentuk berbentuk lonceng, seperti bentuk kurva normal. Namun dia bersifat diskrit, bentuknya saja, maka bisa kita dekati dengan distribusi normal. Nah, ini nilainya, sehingga didapat nilai Z sebesar 0,2877. Ini nilai Z-nya. Kemudian ini kita ini ya, di sini nilainya 10,25, itulah nilai X. Ya, kita punya daerah di bawah kurva ini. Yang kita dekati dengan distribusi normal, probabilitasnya adalah 0,2877. Ingat ya, luas daerah di bawah kurva normal itu adalah 1. Nah, ini bisa didekati dengan ini. Ada lagi yang kedua, di mana distribusi normal bisa juga kita gunakan untuk pendekatan distribusi normal juga bisa kita gunakan untuk distribusi Poisson. Nah, di mana distribusi Poisson ini kan termasuk diskrit ya. Nah, ternyata kejadiannya ini bisa kita dekati dengan distribusi normal. Nah, jika kalian ingat, itu pada distribusi Poisson, expectation value atau nilai mu-nya itu sama dengan lambda ya, rata-ratanya itu lambda. Kemudian variansinya
Kan kita tidak bahas kemarin variansnya, tapi kita punya nilainya lambda juga. Sehingga Z-nya itu menjadi Z sama dengan X. Ya, akan kita tentukan dikurang rata-rata dibagi dengan akar dari lambdanya. Masih rata-rata juga, tapi kita kenal pada distribusi normal ini sebagai varians. Nilainya sama ya, atas bawah, ingat atas bawah itu nilainya sama. Kalau kita mendekati distribusi Poisson dengan distribusi normal. Nah, ada catatan tapi pendekatan ini baik kita gunakan jika nilai daripada rata-rata tadi besar dari 5. Baru kita gunakan distribusi normal. Ini contohnya. Nah, ini ada satu kejadian. Di sini kejadiannya adalah partikel asbes ya dalam 1 meter persegi debu pada permukaan itu mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata 1000 jumlahnya 1000. Jika rata-rata jumlahnya 1000, jika 1 meter persegi debu dianalisis, berapa probabilitas ditemukannya kurang dari 950 partikel? X-nya di sini mau ditanya yang kecil dari 950 partikel. Nah, kemudian kita hitung nilai P-nya. Nah, masih ingat? Ini adalah kejadian bersifat Poisson. Terdapat satu kejadian pada rank tertentu. Ya, kejadiannya adalah kecil dari 950. Ranknya berapa? Ya, dalam nilai 1000 tadi, rata-ratanya 1000. Nah, kemudian kita hitung nilai P-nya, probabilitas P-nya, dapat hasilnya. Ini bisa dihitung ya. Cuma kendalanya ketika kita Poisson kita berhadapan dengan nilai E. Maka ini bisa kita dekati juga dengan distribusi normal. Gunakan rumus tadi lagi. Kita hitung nilai Z-nya. Dari nilai Z baru kita bisa menentukan P-nya. Ini silahkan lihat tabel normal yang Ibu bagikan kemarin. Nah, artinya apa? Ini diskret, bisa didekati dengan normal. Artinya hampir semua kejadian ini sebenarnya bersifat distribusi normal. Bisa kita dekati dengan normal. Nah, itu ya kesimpulannya. Kita masuk ke distribusi yang berikutnya, itu uniform. Ini normal terletak di bawah nih, nggak apa-apa. Ini sekilas. Ini yang pertama yang uniform akan kita pelajari. 1, 2 ini 2, 3 ini sudah. Ini sudah juga. Eksponensial Weibull ya. Nah, ini bentuk-bentuk kurvanya. Ini akan kita pelajari. Uniform ini berbentuk persegi panjang. Ini bentuknya. Kalau kita titik-titiknya kita masukkan ke dalam upload ke dalam sumbu X dan Y dalam fungsi fx ya. Fx ini apa kemarin? Probabilitas ya. Dan X ini adalah banyaknya kejadian dimaksud. Nah, kalau kita masukkan ini ke dalam plot sehingga dia akan berbentuk persegi panjang untuk uniform. Kalau normal dia akan berbentuk lonceng. Dan eksponensial nih. Melandai kurvanya. Asimtot mendekati sumbu X. Nah, Weibull ada lagi. Agak rumit sedikit kurvanya. Nanti kita akan lihat Weibull. Oke, kita akan masuk ke uniform. Variabel uniform ini adalah variabel yang didefinisikan dalam satu bentuk interval. Nah, di mana setiap interval itu memiliki panjang dan probabilitas yang sama. Panjang dan probabilitas yang sama. Nah, distribusi uniform ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Di bentuk paling sederhana dari fungsi kontinu itu memang uniform. Dari sekian banyak yang dipelajari, yang paling banyak digunakan apa? Ya normal. Makanya normal kemarin Ibu lebih tekankan gimana cara baca tabelnya. Karena itu memang sering kamu gunakan. Untuk mata kuliah yang berikutnya itu normal yang digunakan. Kalau uniform ini ya sebagai distribusi dasar, dia yang paling sederhana. Nah, dia berbentuk persegi panjang ya. Nah, persegi panjang tadi ditentukan oleh nilai, ada nilai minimum, ada nilai maksimum. Kita lihat bentuknya nanti. Nah, ini yang dimaksud ya, ada nilai maksimum dan nilai minimum. Secara umum, fungsi
fungsi probabilitasnya, PDF functionnya ya, disimbolkan dengan fx kecil ya, density function atau probability function atau P. Nah, ini ya 1 per B dikurang A, ini rumus umumnya. Jika X itu kecil sama dari A, besar sama dari A, kecil sama dari B. Nah, A itu adalah nilai minimum dan B itu adalah nilai maksimum. Ini density function ya pada satu nilai X tertentu. Ya sudah kita pelajari fx biasa itu kecil. Kemudian kita bisa cari means dari distribusi uniform ini rumusnya. Nilai max ditambah nilai min dibagi 2. Kemudian standar deviasinya juga. Ini rumus umumnya. Kemudian expected value. Expected value ya. A ditambah B dibagi 2 atau ya. Kemudian variance. Untuk variance-nya adalah B dikurang A dikuadratkan per 12. Oke. Kemudian ini yang Ibu maksud tadi. Dia berbentuk persegi panjang. Sebagai contoh uniform distribution dengan ranknya 2 sampai 6 ya. Ini 2, 6. Berapa nilai di atas ini? Ini rumusnya. Fx. Ingat fungsinya. 1 per B dikurang A sama dengan 0,25. Sehingga ini nilainya 0,25. Di mana X itu adalah dari 2 sampai 6. Ini 0,25. Fungsinya sederhana bukan? Oke. Kita bisa juga menghitung mu-nya atau rata-ratanya A ditambah B dibagi 2. Tinggal masukkan angka tadi. Oke. Ini ada satu contoh kasus. Nah, di mana di sini ada bus ya. Bus yang datang ke halte ini setiap 30 menit antara jam 6 sampai jam 11. Nah, kemudian ada mahasiswa yang datang ke dalam halte tadi, di mana kedatangan mahasiswa tersebut terdistribusi uniform dari 0 hingga 30 menit. Waktu tunggunya di halte itu terdistribusi uniform dari 0 sampai 30 menit. Nah, kemudian kalau kita masukkan dia ke dalam graf atau grafik, kita plot dia dari 0 sampai 30 menit. 0, 10, 20, 30. Nah, ini ya. Ini waktu tunggu mahasiswa ya. Kemudian kita punya probabilitas. Gimana cara mencari probabilitasnya tadi? 1 per 30 dikurang 0. Itu dapatnya 0,033. Tinggal masukkan saja ke dalam grafnya. Nah, ini bentuk grafnya. Pertanyaan kedua adalah, luas area distribusi uniform adalah 1. Coba buktikan. Gimana cara kita membuktikan? Ya, ini. Ya, tentu lebar ini, panjang ini dikali dengan lebarnya. Panjang ini berapa? 30 dikurang 0 ya 30 dikali 0,33. Sehingga dapatnya adalah 1. Ya, 0,99 itu mendekati 1. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini cara lainnya. Kita disuruh mencari rata-rata waiting time. Waiting time rata-ratanya bisa masukkan ke rumus. Kemudian kita disuruh mencari probabilitas mahasiswa akan menunggu dari menit ke 10 hingga menit ke 20. Dari antara ya, 10 dengan 20. Nah, itu bisa kita hitung juga. Yang nilainya masih 0,33. Masukkan ke dalam rumus. Nah, kita lanjut lagi. Seperti halnya pada distribusi yang sebelumnya, kita punya density function atau fx kecil ya. Pada uniform dia juga punya cumulative distribution function atau fx besar. Fx besar ya. Kalau yang density function atau probability function itu fx kecil. Kalau fx besarnya dia bersifat kumulatif.
Gimana rumusnya? Nah, ini rumusnya. X dikurang A bagi B dikurang A. Nah, ini nilai maksimal minimal ya. Ini gambar di atasnya, silahkan saja diikuti. Ini rumusnya. Sementara untuk fx ini rumusnya. Yang perlu catatan bagi kita adalah ketika kita bicara fx, nah pada kejadian bus tadi ya, yang ketika 10 menit menunggu 10 menit pertama itu berbentuk seperti ini. Oke. Kita akan lihat cumulative distribution function-nya. Kalau pada cumulative distribution function, dia bersifat kumulatif. Oke. Nih, lihat ya. Grafiknya kumulatif, bertambah terus. Maka nilai P-nya itu dapat kita tentukan. Silakan masukkan saja ke rumus. Rata-ratanya juga demikian. Oke. Itu saja mungkin untuk distribusi uniform. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.